Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi dari kelas PAI 1 semester 5. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tentang akhlak tercela dalam kehidupan. Adapun lokasinya itu di dalam rumah karena hari ini kita akan masuk pembelajaran daring atau pembelajaran online. Baiklah, lanjut saja kita ke materinya. Akhlak tercela dalam kehidupan. Apa saja akhlak tercela dalam kehidupan? Mari perhatikan, stay tune. Yang pertama, hasad. Hasad itu perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah, seperti iri hati. Nah, kisah dari hasad ini seperti kisahnya iblis yang iri kepada Nabi Adam. Ngomong-ngomong, hasad atau dengki ini adalah sifat iblis dan setan. Makhluk ciptaan Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad ini adalah iblis dan setan. Nah, kisahnya itu kayak tadi yang sempat disampaikan, kisahnya iblis yang iri terhadap Nabi Adam. Kenapa iblis sangat iri terhadap Nabi Adam? Karena iblis itu merasa iri hati melihat malaikat yang bersujud menghormati Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling terhormat. Jadi iblis itu sangat iri terhadap Nabi Adam. Nah, karena keirian tersebut, Allah mengutuk iblis agar tidak menginjakkan kakinya lagi di surga. Nah, ada sabda Rasulullah SAW, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar, seperti kisahnya iblis tadi bersama Nabi Adam. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, janganlah kamu dengki-mendengki, jangan putus-memutus hubungan persaudaraan, jangan benci-membenci, jangan pula belakang-membelakangi, dan jadilah kamu semua hamba Allah seperti saudara, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hasad itu sifatnya seperti apa? Yang pertama, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepada diri kita. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Yang ketiga, adanya perasaan tinggi hati tidak senang jika ada orang yang melebihi atau lebih baik darinya. Contoh lainnya tuh seperti gini. Pasti kan sering dengar, kalau tetangga kita beli kipas angin, pasti kita yang kedinginan. Nah, rasa kedinginan itu adalah merupakan sifat hasad atau iri kita terhadap orang lain. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan rasa hasad? Yang pertama, kita tuh harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Nikmat yang telah nikmat yang telah Engkau kasih kepada kita. Nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kita. Nah, yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Selanjutnya, akhlak tercela dalam kehidupan yang kedua adalah dendam. Dendam itu artinya berkeinginan untuk membalas perbuatan orang lain terhadap diri kita. Nah, sabda Rasulullah SAW adalah orang yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah orang yang paling pendendam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, dendam itu jangankan perbuatannya, niat kita saja untuk membalas perbuatan orang itu terhadap kita itu sudah termasuk dosa, dan Allah sangat membenci perbuatan itu. Karena sifat pendendam itu sangat berbahaya dan merugikan orang lain. Karena yang rugi bukan diri kita sendiri, tapi keluarga kita, orang tua kita, teman kita pasti akan sangat merugi dengan perbuatan dendam kita. Yang ketiga, ada ghibah. Ghibah ini yang paling sering dilakukan. Walaupun sudah tahu ganjarannya seperti apa itu ghibah, tapi paling sering dilakukan ghibah. Ghibah itu
mengumpat, menggunjing, bergosip, membicarakan aib orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, ibarat gibah itu adalah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa kalau kita bergibah atau menceritakan orang lain itu artinya kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Nah, seperti halnya daging ayam. Ayam itu kalau sudah mati belum diolah, kita tidak akan memakannya mentah-mentah begitu. Nah, ini diibaratkan sebagai kita memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Pasti jijik kan? Nah, seperti itu. Kita sudah tahu ganjarannya gibah ini, tapi kita masih sering melakukannya. Dengan kata lain, gibah itu seperti kanibal. Kanibal itu kan pemakan daging manusia yang tidak diolah secara baik dan benar. Jadi gibah itu sangat-sangat dilarang. Selanjutnya ada fitnah. Fitnah itu perkataan yang bermaksud menjelekkan orang lain seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang lain. Nah, fitnah itu orang yang suka memfitnah, biasanya orang yang pengecut. Dia tidak senang melihat orang lain hidup senang atau bahagia. Ia berupaya agar orang lain jatuh ke dalam kebinasaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fitnatu akbaru minal qatl. Artinya, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Selanjutnya ada namimah. Namimah artinya adu domba. Selain itu, namimah juga merupakan menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Contohnya seperti kisahnya ada si Abdul sama si Asmat. Nah, Abdul sama si Asmat ini bersahabat cukup lama. Mereka itu saling berbagi. Mereka berteman dengan sangat baik. Nah, ada si Fulan. Si Fulan ini sangat iri. Nah, sangat hasad terhadap persahabatannya si Abdul sama si Asmat. Nah, si Fulan ini berencana bahwa akan mengadu domba si Abdul dengan si Asmat dengan cara menceritakan yang tidak-tidak tentang si Asmat kepada si Abdul, sehingga si Abdul itu merasa emosi dan tidak menyukai si Asmat lagi. Nah, agar pertemanan mereka itu bubar. Nah, perilaku si Fulan inilah yang dinamakan perilaku adu domba. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuti' kulla hallan fi mahin hammazim masya'il binamin. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Fitnah itu sangat tidak disukai sama Allah.
Kayak tadi fitnah itu seperti pembunuhan. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.